Selamat malam Bapak Ibu. Nih lihat baju yang saya jahit, lubang-lubang tertutup. Ya, baju ini bisa kembali dipakai seperti semula. Loh, wala, kok lengannya turut saya jahit? Wah, apa-apa deh, nanti saya perbaiki lagi baju ini. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita belajar apa ya? Soal jarum ya. Apa makna jarum buat kita? Yang pertama, jarum mengingatkan apa? Bahwa kita lemah. Ya, kita lemah. Yang kedua, kita kuat. Tapi kalau kita kuat sama seperti jarum, jarum itu kuat karena ada yang mendorong. Maka kalau kita kuat, itu semata karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Yang ketiga, untuk apa kita kuat? Supaya kita mampu menguatkan orang lain. Itu jarum. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa benang. Ada dua hal tentang benang, Bapak Ibu. Yang pertama, perhatikan coba baju yang kita kenakan ini. Ya. Saya perhatikan, sebetulnya baju itu apa sih? Kalau kita lebih detail melihat, maka baju kita sesungguhnya adalah kumpulan benang yang dijadikan satu. Kalau Bapak Ibu pernah melihat orang yang sedang menenun, maka apa yang dilakukan? Benang-benang yang tipis itu disatukan, didekatkan, dan kemudian dijalin menjadi satu kesatuan. Muncullah kain. Kain yang kemudian diolah menjadi baju yang kita pakai. Oleh karena keterjalinan benang dengan benang, maka yang terjadi apa? Baju ini bisa menghangatkan tubuh kita dan juga bisa melengkapi penampilan kita. Nah, Bapak Ibu, benang itu memang berbeda dengan jarum. Dia lemah. Tapi jangan salah sangka. Kalau disatukan dengan benang yang lain, maka dia punya kekuatan yang luar biasa. Kalau benang ini disatukan satu dengan yang lain menjadi sebuah tali, maka dari benang-benang itu mampu mengangkat beban yang berat. Saudara, manusia itu sebetulnya selemah benang ini kok. Kita kuat di dalam Tuhan, betul. Tapi sekaligus kita kuat karena Tuhan menghendaki kita terjalin erat dengan sesama kita. Kita lahir sendiri, tapi hidup tak boleh sendiri. Kita mesti diikatkan bersama-sama dengan orang lain. Bersama orang lain, kita menjadi seperti benang-benang yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika kita bermasalah dalam hidup, maka berdoa menanti Tuhan itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita juga bersinergi dengan banyak orang, supaya masalah-masalah kehidupan kita pun ditopang dan saling menopang. Tuhan membangun hidup di dalam kekuatannya, dan sesama juga membangun dan menopang kehidupan yang Tuhan sudah beri. 1 Korintus 12 tuh, kita masih ingat ya, kalau kita ini adalah tubuh Kristus. Wah, luar biasa. Kalau dikatakan kita ini tubuh Kristus, maka sesungguhnya kita tak akan pernah bisa lepas dari orang lain. Justru karena ada orang lain, kita makin tahu ada Tuhan yang menguatkan kita. Jadi dari benang kita belajar apa? Kita belajar arti bersekutu. Sekalipun kita belum bisa beribadah di gereja,
kita belum bisa duduk bersama seperti dulu. Percayalah, persekutuan di dalam Tuhan itu tetap kokoh adanya. Itu yang pertama ya. Yang kedua soal benang adalah masalah konsistensinya. Benang kalau sudah terjalin jadi satu, dia tidak mudah lepas kemana-mana. Sekalipun bisa robek, iya. Tapi hakikatnya ketika sudah bersatu, maka benang-benang itu tidak akan pernah tercerai-berai. Secara kehidupan itu selalu rapuh. Apa saja bisa membuat kita itu menjadi pribadi yang tidak punya kekuatan apa-apa. Sangat rapuh. Tapi mari kita belajar dari sebuah benang yang selalu konsisten. Terikatlah kepada Tuhan terus dan terus. Jangan sesaat. Ketika kita dalam masalah, makin dekatlah dengan Tuhan. Bukan lari menjauh. Ikatlah hidupmu di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Mungkin banyak orang mengatakan aku tidak dapat jawaban Tuhan. Saudaraku, tunggulah waktunya. Tapi yang penting adalah saatmu hari ini tetap mengikat hidupmu di dalam Tuhan. Secara konsisten. Ketika senang kau panggil Tuhan. Ketika susah, panggil Dia lebih keras. Mendekatlah lebih dekat. Apapun yang terjadi, tetaplah konsisten di tengah kehidupan yang tidak menjanjikan konsistensi apapun dalam hidup kita. Seperti benang, dia akan menghangatkan, dia akan membuat hidup kita lebih bermakna. Mari kita berdoa. Dari seutas benang kami belajar. Dari jarum pun kami belajar bahwa hidup kami rapuh, hidup kami terbatas, tapi kami punya kekuatan di dalam Tuhan. Pun kami kuat karena Tuhan begitu banyak menghadirkan sesama dalam hidup ini. Jadikanlah kami seperti jarum dan benang yang terus bersinergi dengan Tuhan dan bekerja sama dengan sesama. Supaya ketika masalah silih berganti menghancurkan hidup kami, merapuhkan kami tetap percaya, kami kuat melewati semua itu. Karena ada Tuhan, karena ada banyak pribadi yang Tuhan lengkapkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan beristirahat. Dalam tenang dan tentram-Mu Tuhan, kami merebahkan diri kami. Dan biarkan kami esok bangun menjadi benang-benang-Mu Tuhan. Benang yang terikat di dalam kasih, dalam kemurahan, dalam kesetiaan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam penyertaan, cinta dan kasih, kami berdoa. Amin. Jadilah seperti benang, maka kau akan kuat di dalam Dia. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat. Amin.